أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan beberapa penjelasan-penjelasan dari para ulama terkait dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan beberapa poin terkait dengan adab di dalam penuntut ilmu, terutama adab pada para penuntut ilmu itu sendiri. Apa di antara adab yang hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan hal-hal tersebut? Yang pertama adalah khafdul janah wa nabdul khuyala wal kibriya, merendahkan atau menurunkan sayap dan mencampakkan jauh-jauh sifat khuyala, sombong, kibriya, juga sombong. Artinya penuntut ilmu dia harus menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menjelaskan poin ini dengan ucapannya, tahalla bi adabin nafs min al-afaf wal hilm was sabr wat tawadhu' lil haqq was sukun at-ta'ir min al-waqar wal razanah wa khafdil janah mutahammilan zallal ta'allum li'izzatil ilmi dalilan lil haqq. Kata beliau, penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, rendah hati. Dengan apa? Dengan menjaga kesucian dirinya, dengan menjaga kesantunannya, dengan sabar dan mematuhi perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada tawadhu, rendah hatinya seorang penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu ini hampir mirip dengan orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki ilmu, kata para ulama, ini hampir sama dengan orang-orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki harta melimpah, berpotensi dia akan sombong di hadapan manusia. Begitu juga dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ilmu, untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan para ulama, dan mudah bagi dia untuk memahami ilmu tersebut, maka mereka-mereka yang berilmu berpotensi memiliki sifat sombong di hadapan manusia-manusia yang barangkali
keilmuannya tidak lebih hebat daripada dia. Makanya para ulama menyebutkan bahwa seseorang dalam menuntut ilmu itu ada 3 tahapannya. Ketika dia sampai pada tahapan pertama, ini terlihat bahwa orang ini penuntut ilmu pemula. Kenapa? Terlihat kesombongan yang ada pada dirinya. Makanya para ulama mengatakan lil ilmi salasatu ashbar. Ilmu itu memiliki 3 jengkal. Ketika seseorang sampai pada jengkal pertama, tampak orang ini sombong. Ketika dia sampai pada jengkal yang kedua, maka terlihat dia menundukkan hatinya, lebih tawadhu, tidak terlihat kesombongannya lagi. Ketika dia sampai pada tingkatan atau jengkalan yang ketiga, disinilah dia baru tahu bahwasanya dia belum banyak mengetahui tentang ilmu. Inilah hendaknya sifat yang harus dihiasi oleh para penuntut ilmu. Sebagaimana ilmunya padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Jangan sekali-kali para penuntut ilmu itu seperti orang yang baru belajar ilmu silat. Baru yang dia pelajari jurus pertama atau jurus kedua yang diajarkan oleh gurunya, sudah seakan-akan dialah pendekar yang paling hebat di muka bumi. Semua orang ditantang untuk bertarung. Ini biasanya orang yang petantang petenteng baru belajar ilmu silat, ini biasanya ilmunya tidak terlalu hebat. Tapi kalau seseorang itu belajar ilmu silat sudah sampai pada tingkatan sabuk apalah yang paling tinggi misalnya, terlihat orangnya rendah hati. Tidak nantang sana, tidak nantang sini, tidak ngajak berantem sana, tidak ngajak berantem sini. Begitulah kira-kira para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang baru-baru belajar, itu terlihat kadang-kadang gayanya sombong, bicaranya sombong. Setiap ketemu orang ngajak berdebat, bahas suatu permasalahan, yang permasalahan itu juga sudah ada pada zaman ulama terdahulu. Seakan-akan apa yang dia yakini saat ini adalah itulah yang paling benar. Misalnya begitu. Ini tidak boleh, para penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Sehingga dia petantang petenteng untuk mengajak berdiskusi orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengannya. Padahal berbeda pandangan dalam satu masalah yang masalah itu masih luas, permasalahannya masih luas. Kita harusnya berlapang dada dalam masalah itu, kecuali dalam masalah-masalah pokok yang mungkin tidak ada lagi khilaf para ulama di situ. Nah, itu betul, boleh dia untuk mengajak seseorang itu kepada kebaikan dan mencegah seseorang itu dari kemungkaran. Tapi kalau dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang kita harusnya boleh bertoleransi di dalamnya, tidak ada atau tidak boleh seseorang itu saling mengingkari. Nggak boleh saling mengingkari, apalagi saling memusuhi. Ini kadang terjadi pada penuntut ilmu pemula. Makanya para penuntut ilmu pemula ini diberi gelar oleh para ulama adalah Abu Shibrin. Abu Shibrin ini, shibr itu adalah sejengkal. Karena dia baru menuntut ilmu pada jengkalan yang pertama. Kalau dia menuntut ilmu pada jengkalan pertama, disinilah tampak kesombongan seseorang itu. Terlihat sombong. Melihat orang lain itu derajatnya jauh di bawah dia. Melihat orang lain seakan-akan lebih hina daripada dia. Melihat orang lain seakan-akan dialah orang yang pertama sekali yang akan membuka pintu surga. Hal ini tidak boleh dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dan ini dulu terjadi. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan dua pemuda dari Bani Israel, ini bersaudara dua pemuda ini. Yang satu hobinya bermaksiat, yang satu hobinya beribadah dan mentaati Allah. Dua bersaudara, tapi berbeda jauh dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hobinya bermaksiat, yang satu hobinya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang
hobi beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, biasa menasihati saudaranya sendiri. Dinasihati, udahlah kamu berhenti, jangan lakukan maksiat ini. Kemudian bertemu lagi, tinggalkan maksiat ini, jangan kerjakan maksiat itu. Lalu kemudian saudaranya yang tadi yang hobi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan satu kalimat, apakah engkau ditugaskan untuk mengawasiku? Marah saudaranya. Dia memberikan nasihat yang baik, tapi saudaranya ini berkomentar, apakah engkau ditugaskan untuk mengawasi setiap aktivitas apa yang aku lakukan? Ketika mendengar ucapan itu, orang yang soleh tadi, saudaranya yang soleh tadi, yang baik, ibadahnya banyak, dia mengatakan, Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nerakalah tempat kamu yang cocok. Lalu kemudian kedua pemuda tersebut sampailah ajalnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia mengatakan kepada saudaranya, neraka tempat kamu, bahkan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Allah masukkan ke dalam neraka, dan saudaranya yang melakukan kemaksiatan tadi diperintahkan oleh Allah, silahkan masuk ke dalam surga atas rahmatku. Perhatikan, secara zahir dua pemuda, yang satu melakukan ketaatan yang luar biasa, yang satu bermaksiat terus menerus, tapi kita tidak tahu akhir hayatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala malah membalas orang yang melakukan kemaksiatan dengan surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang tadi seakan-akan memastikan bahwa dosanya tidak diampuni, memastikan pelaku maksiat masuk neraka, memastikan pelaku maksiat tidak masuk ke dalam surga, ini kan mendahului takdir Allah. Siapa yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya penuntut ilmu ketika dia melihat temannya, saudaranya, tetangganya yang tidak lebih soleh dari dia, jangan sekali-kali memvonis orang tersebut neraka di tempat orang. Gak bakalan masuk surga ti fulan. Gak pernah terlihat ke masjid. Gak pernah sholat kayaknya. Masuk waktu azan, nongkrong aja dia di warung, di kafe itu. Zuhur, asar, gak pernah terlihat wajahnya menundukkan, sujud, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, hati-hati komentar-komentar seperti ini. Penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Dia harus memiliki sifat tawadhu. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang dikisahkan lagi menunjukkan bahwa seorang ulama itu, ini seorang ulama, begitu juga dengan orang yang belajar dengan para ulama, para penuntut ilmu, maka hendaknya mereka memiliki sifat tawadhu ini. Di sini dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ketika beliau menuliskan biografi seorang alim, seorang ulama bernama Amr bin Al-Aswad Al-Ansi, yang beliau ini wafat pada kekhalifaan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala. Manakala beliau keluar dari masjid, Amr bin Al-Aswad Al-Ansi ini kalau keluar dari masjid, beliau ini biasanya qabada biyaminihi ala shimalihi. Dia menggenggam tangan kanannya ini, diletakkannya di atas tangan kirinya. Fasu'ila an zalik. Setiap kali keluar masjid, beliau ini menaruh tangan kanannya di tangan kiri begini. Lalu kemudian beliau ditanya, kenapa kok sering melakukan itu? Faqala, lalu beliau menjawab, makhafata an tunafiqa yadi. Saya khawatir jangan sampai terlihat ayunan tangan saja menandakan dia seorang yang sombong. Ini kan luar biasa, adab yang luar biasa yang dimiliki oleh para ulama. Dan orang bisa bangun subuh-subuh lalu ke masjid, salat berjamaah, kemudian duduk lagi kajian di masjid. Enggak semua orang. Yang hadir di sini paling sekian persen, 5% dari misalnya penduduk yang tinggal di sini. Ini potensi untuk sombong ketika kita pulang dari masjid sangat besar sekali.
Sangat berpotensi sekali kita pulang nanti, apalagi kita pulangnya udah terang nih. Pulang dari masjid, keluar. Itu akan dilihat banyak orang. Orang pada olahraga, ada yang lari, ada apa. Lalu kemudian muncul pada diri kita. Lari aja bisa berkilo-kilometer, tapi masjid cuma 10 langkah dari rumahnya nggak bisa. Hati-hati, bisikan-bisikan seperti itu. Kadang muncul pada diri kita. Muncul pada diri kita bisikan-bisikan yang itu akan menjadikan kita itu ujub, kagum pada amalan kita sendiri, mengkagumi diri sendiri. Saya ini udah tua loh, umur saya 60 tahunan lebih. Saya bisa bangun subuh, saya bisa berjalan ke masjid, saya bisa menunaikan ibadah salat subuh, bahkan saya sejenak duduk menuntut ilmu. Kamu masih muda, olahraganya aja yang rajin, larinya aja yang kuat. Ke masjid nggak mampu. Ini hati-hati. Kata-kata yang seperti itu atau bisikan-bisikan seperti itu, lalu kemudian kita perturutkan, itu akan membahayakan amalan kita. Amalan yang baru saja yang kita lakukan ini, itu akan berbahaya. Bisa jadi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua laki-laki tadi, hati-hati. Bisa jadi secara zahir dia beribadah pada Allah, dia taat, dia soleh. Tapi kadang-kadang dia ujub pada amalannya itu. Karena ujubnya dari amalan yang dia lakukan, sehingga tidak ada pahala dari amal soleh, ibadah yang dia lakukan. Para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, apa yang terjadi kepada Ammar bin Al-Aswad Al-Ansi ini rahimahullah taala? Wahzar da'il jababirah. Inilah maka hendaknya kita berhati-hati dengan sifat sombong. Fa innal kibr wal hirs wal hasad awwalu dzambin usiyallahu bihi. Karena sombong, rakus, hasad, dengki ini adalah awal dosa yang pertama sekali Allah dimaksiati. Jadi dosa yang pertama sekali ketika Allah dimaksiati adalah dosa sombong ini. Sombong, hasad, dengki. Makanya dosa yang pertama sekali terjadi di surga adalah karena sombongnya iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Gak mau iblis. Kenapa gak mau iblis? Karena sombong. Saya ini lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Seakan-akan derajat api itu lebih tinggi daripada tanah. Saya senior loh. Masa iya saya harus hormat kepada junior? Hati-hati. Kadang hal-hal yang seperti ini pernah dibisikkan pada diri kita. Alah, itu imamnya kan masih muda banget. Dia harusnya hormat sama saya. Saya senior loh. Belum ada masjid ini, saya sudah ada di sini. Tahu nggak siapa yang bangun masjid ini mula-mulanya? Saya. Jadi nggak ada orang yang tidak harusnya hormat pada saya gitu. Hati-hati dengan ucapan-ucapan atau bisikan-bisikan seperti ini. Orang yang banyak amalannya, dia harus bisa menjaga amalannya. Dengan apa? Dengan tidak sombongnya tadi itu. Karena kadang-kadang sifat sombong ini muncul pada diri kita dari bisikan-bisikan syaitan tadi. Ampun untuk ilmu, dia harus bisa, tepis. Muncul bisikan itu, tepis. Ya biarkan saja, memang dia masih muda, memang kenapa? Selayaknya saya menghormati dia. Karena memang dari sisi ilmu, dia lebih hebat. Dari sisi hafalan, dia memang lebih banyak. Jadi kalau untuk menjadi imam, bukan karena seniornya. Benar, saya senior di masjid ini. Tapi karena memang ada anak muda yang mungkin hafalnya lebih banyak, bacaannya lebih bagus, kenapa saya tidak persilahkan dia untuk jadi imam? Kadang kan itu banyak, mohon maaf, banyak sekali terjadi di beberapa masjid yang merasa kesenioritasan itu lebih diutamakan dalam mengimami sholat. Sehingga kita dapatkan kadang, Masya Allah, suaranya udah gak terlalu jelas, bacaannya apa. Udah gak nikmat akhirnya kita sholat di tempat itu. Dan itu ada beberapa masjid yang masih kita dapati. Karena apa itu terjadi?
Karena bisikan-bisikan tadi lalu dia realisasikan dalam bentuk apa yang dia inginkan. Apa? Ingin dianggap di masyarakat. Saya ini senior dan saya ini ahli ibadah. Jadi ya sayalah yang ngimamin. Saya yang harus maju ke depan. Sayalah harus begini, sayalah harus begitu. Supaya dianggap oleh orang. Itu kadang berawal dari kesombongan. Begitu juga ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan dosa yang pertama sekali terjadi di muka bumi ini gara-gara apa? Hasad tadi, dengki. Hasad dan dengki ini juga berawal dari sombong, sehingga terjadilah peristiwa yang luar biasa, pembunuhan terjadi, perseteruan terjadi antara Qabil dan Habil. Terbunuh saudaranya, dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ini adalah dosa maksiat yang pertama sekali terjadi di muka bumi. Itu juga karena hasad, dengki. Berawal dari kesombongan tadi. Saya kan lebih ganteng. Saya lebih ganteng. Kenapa saya tidak, ini dalam satu riwayat, versi riwayat ya. Kenapa saya tidak dinikahkan dengan yang lebih cantik? Karena memang syariat Nabi Adam ketika itu masih boleh ya menikah dengan saudara kandung. Ini syariat Nabi Adam, tapi syariat itu sudah dihapuskan, tidak boleh lagi dalam Islam. Tidak boleh terjadi pernikahan saudara kandung antara laki-laki dan perempuan. Tapi intinya karena memang ada hasad, dengki, lalu muncullah kesombongan tadi, mengakibatkan dia membunuh saudaranya sendiri. Terjadi lagi kemaksiatan. Makanya hati-hati dengan sifat sombong ini. Penuntut ilmu dia layak dan harus memiliki sifat tawadhu ini agar dia selalu berjalan di atas jalan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, di antara sifat penuntut ilmu yang hendaknya dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut adalah qanaah. Qanaah waz zahadah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah ridho, rela. Itu qanaah. Tapi qanaah ini tingkatannya lebih rendah daripada ridho. Kalau ridho ini udah apa aja yang diberikan oleh Allah, dia udah rela, ridho. Tinggi sekali tingkatannya ridho ini. Nah, di bawahnya adalah qanaah ini. Ada lagi sifat yang berikutnya yang dimiliki penuntut ilmu, hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah az-zahadah, yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu kata para ulama adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Zuhud ini hampir mirip dengan wara'. Kita sering juga mendengar wara'. Ada wara', ada zuhud. Kalau wara' ini tingkatannya di bawah lagi. Zuhud itu udah tingkatannya tinggi. Tinggi sekali. Zuhud baru kemudian wara'. Kalau zuhud tadi meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat akhiratnya. Itu zuhud. Kalau wara' meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Bisa dibedakan ini? Zuhud, wara'. Kalau zuhud meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Misal, saya udah punya baju satu lemari. Saya mau beli baju baru lagi. Padahal baju masih banyak tuh lemari belum dipakai-pakai. Kalau saya beli baju lagi, nah baju yang saya pakai nanti, saya beli ini memberikan manfaat nggak bagi saya nanti di akhirat? Enggak, kurang manfaatnya. Dia tinggalkan. Padahal boleh-boleh saja dia beli baju lagi. Dia ada punya motor nih, 2. Memang 2 motor tuh dipakai terus. Kemudian dia pengen beli motor lagi. Tanyakan dulu pada dirinya, kalau saya beli motor lagi, ada manfaatnya nggak nanti buat akhirat saya? Enggak ada manfaatnya. Dia tinggalkan untuk beli motor tadi. Kenapa? Karena motor yang ketiga itu tidak akan memberikan manfaat buat akhiratnya. Berarti ini orang zuhud. Bukan karena dia tidak mampu. Mampu sekali. Jadi jangan diterjemahkan zuhud itu adalah
orangnya hidupnya miskin, pakaiannya compang-camping. Bukan itu makna zuhud. Orang kaya juga banyak zuhud. Orang-orang kaya tampilannya itu terlihat sederhana. Ini menunjukkan bahwa orang kaya itu zuhud. Bukan artinya dia tidak mampu beli. Mampu sekali. Tapi dia melihat bahwa apa yang saya beli, apa yang saya belanjakan ini tidak akan memberikan manfaat bagi saya di akhirat. Ditinggalkan sama dia. Kalau waro itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Berarti apa sesuatu yang membahayakan akhiratnya? Dia membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang haram misalnya. Apa perkara-perkara haram? Banyak perkara-perkara haram. Dia lakukan perkara-perkara haram itu, atau dia belikan sesuatu perkara-perkara haram itu dari hartanya. Ada orang yang warok, enggak. Ini perkara haram. Ini akan membahayakan akhirat saya. Ini warok namanya. Warok juga bisa diterjemahkan meninggalkan atau tidak mengerjakan perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara syubhat itu antara halal, haram, halal, haram, halal, haram. Dia tinggalkan. Udahlah, saya tinggalkan. Saya enggak jadi beli. Saya enggak jadi lakukan itu. Karena perkara ini enggak jelas ini. Ini halal atau haramnya? Halal atau haramnya? Ditinggalkan sama dia. Ini warok namanya. Nah, penuntut ilmu harus memiliki sifat-sifat seperti itu. Minimal waroknya ini, waroknya. Kalaulah dia tidak sampai pada tingkat zuhud, karena zuhud ini berat sekali. Berat untuk sampai pada tingkat zuhud ini berat. Yang minimal kita sampai pada tingkat warok ini. Jadi perkara-perkara yang haram kita tinggalkan, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang makruh. Karena perkara-perkara yang makruh ini kalau terus menerus dilakukan, ini juga akan membahayakan akhirat kita. Wah, ini kan makruh, nggak apa-apa. Tapi yang makruh itu dia terus lakukan, dia rutinkan. Ini juga akan membahayakan. Orang yang zuhud, dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh. Ini yang luar biasa pada diri orang yang zuhud. Perkara-perkara yang boleh, hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi ketika dia memiliki ilmu, dia timbang lagi nih. Oh, ini boleh dalam pandangan syariat. Ditimbang lagi sama dia. Oh, boleh ya. Tapi manfaat nggak buat akhirat saya? Wah, nggak manfaat. Nggak dilakukannya. Nggak dikerjakannya. Nggak jadi dibelinya. Ini namanya zuhud. Nah, kalau bisa kita sampai pada tingkat zuhud ini, Masya Allah. Tapi kalaulah berat bagi kita untuk sampai pada tingkat zuhud ini, minimal kita sampai pada tingkat warok. Sehingga kita bisa meninggalkan perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang makruh. Ini 3 perkara ini ditinggalkan. Nah, kalau untuk sampai pada tingkatan yang keempat, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan. Apa misalnya perkara yang dibolehkan? Yang mubah misalnya. Ya, kita beli sepeda misalnya. Ini kan perkara mudah. Silakan beli sepeda, nggak ada masalah. Tapi dia udah punya sepeda buat olahraga. Saya mau pengenin satu lagi, ada model yang baru keluar. Ya kalau dia mau beli, jual yang pertama tadi. Jadi tetap pakai satu gitu. Itu namanya zuhud. Tapi kalau dia cuma sekedar mau koleksi, saya ada punya sepeda satu, beli lagi yang kedua, beli lagi yang ketiga. Yang pertama tadi udah lama nggak kepake, yang kedua udah berapa bulan nggak kepake, karena yang ketiga yang baru ini terus yang dibeli, yang digunakan. Yang pertama, yang kedua nggak kepake. Yang pertama, yang kedua ini kan boleh-boleh saja. Boleh, hukum asalnya boleh. Dia mau koleksi sepeda nggak ada masalah karena dia mampu. Dia mampu, silahkan. Cuma orang yang zuhud tadi, sepeda pertama, sepeda kedua nggak memberikan manfaat bagi akhirat saya, jual. Dia belanjakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk akhiratnya. Dia jual, dia belanjakan hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk akhiratnya. Ini namanya seseorang penuntut ilmu yang sampai pada tingkat zuhud tadi. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makna zuhud yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak melihat apa yang ada di tangan manusia. Jadi apa yang dimiliki oleh orang dia tidak menoleh. Wah, fulan punya ini ya, fulan punya ini, fulan udah punya ini. Dia enggak melihat apa yang ada di tangan orang. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Dia fokus kepada pemberian Allah kepada dirinya.
Sehingga dengan begitu dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, ada satu asar yang diceritakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. "Lau awsa insanun li'akalin nasi surifa ila zuhad." Kata beliau, andai kata ada orang yang berwasiat dan hendaknya dia berwasiat, mewasiatkan hartanya itu kepada manusia yang paling cerdas. Siapa manusia yang paling cerdas itu? Manusia yang paling cerdas itu adalah orang yang zuhud. Makanya Imam Syafi'i menyarankan, kalau kita punya wasiat harta yang kita tinggalkan, lalu kita pengen wasiatkan nih supaya harta kita berkembang setelah kita meninggal dunia, maka wasiatkanlah harta itu kepada orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal. Dan orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal itu adalah orang yang zuhud. Kenapa orang yang zuhud adalah orang yang paling cerdas? Karena dia nggak bakalan melakukan hal yang haram dari harta itu. Dia tidak akan gunakan harta itu kepada hal yang syubhat, hal yang makruh. Bahkan dia tidak akan gunakan harta yang diwasiatkan itu dalam hal-hal yang mubah tapi terlalu berlebihan. Sehingga harta yang diwasiatkan itu betul-betul dia peruntukkan, dia kembangkan. Sehingga akan menjadi jariyah yang tahan ribuan tahun setelah seorang itu meninggal dunia. Ini nasihat Imam Syafi'i yang begitu berharga. Tatkala seseorang ingin mewasiatkan hartanya, cari orang yang zuhud itu. Dia wasiatkan, dia salurkan hartanya ke sana, mau digunakan untuk apa nih harta? Oh, untuk ini, untuk ini. Silahkan diamanahkan kepada orang-orang yang betul zuhud, yang memiliki sifat zuhud. Pernah suatu ketika Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, beliau ditanya, "Kenapa Anda wahai imam tidak mengarang satu kitab tentang zuhud?" Tentang zuhud. Buatlah satu tulisan yang khusus membicarakan tentang zuhud. Kata beliau, "Qad sannaftu kitaban fil buyu." Aku telah menulis buku tentang jual beli. Lihat, tentang jual beli. Az-zahid man yataharraz an syubhat wal makruhat. Karena hakikatnya orang yang zuhud itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada perkara yang haram, perkara yang syubhat, dan perkara yang makruh. Sehingga dia jelaskan, ini tata cara, ini adab-adab jual beli, ini hukumnya haram, ini penjelasannya boleh, dan seterusnya. Jadi ketika dia mengarang satu buku tentang jual beli, itu sama artinya beliau telah mengarang buku tentang zuhud. Jadi zuhud itu tidak diartikan dengan lingkup yang sempit. Zuhud itu sangat besar dan maknanya sangat luas. Sehingga ketika beliau mengatakan, saya sudah tulis tentang zuhud, buku tentang zuhud itu. Tuh saya punya buku tentang hukum-hukum jual beli, hukum-hukum terkait jual beli. Kalau itu dibaca, kalau itu dipelajari, orang pasti akan zuhud. Kalau memang diamalkan. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama kita terdahulu, seperti Syekh bin Baz, ya, ini belum jauh, zamannya belum jauh. Termasuk Syekh bin Baz ini ulama kontemporer yang meninggal pada tahun 2000. Ada yang mengatakan sebelum tahun 2000, 2001. Ya sekitar tahun begitulah. Masih baru 20 tahunan yang lalu. Beliau ini seorang ulama yang luar biasa kezuhudannya. Beliau meninggal dunia. Bayangkan, meninggal dunia dalam kondisi hutangnya numpuk di mana-mana. Beliau ini berhutang bukan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Beliau minjam sana, minjam sini, minjam sana, minjam sini. Bukan karena beliau kurang. Karena beliau ini seorang ulama yang dihidupi kebutuhan hidupnya oleh kerajaan. Apa yang diminta oleh beliau pasti akan ditunaikan oleh raja. Beliau minta rumah, saat itu pasti akan dibangun. Beliau tunjuk, saya tinggal di sana, akan dibelikan. Tapi kenapa seorang ulama yang terkemuka, terpandang di zaman itu, beliau meninggal dalam kondisi berhutang? Semua gaji beliau ketika ngajar di Jamiah Islam Madinah itu,
dan gaji-gaji yang lainnya, mungkin hadiah-hadiah yang diberikan, semua beliau berikan kepada mahasiswa-mahasiswanya yang sudah selesai dari belajar di Universitas Madinah tersebut. Dan ini dikisahkan oleh ustadz-ustadz kita yang dulu ya, yang pertama-tama sekali, senior-senior yang pertama-tama awal tamat dari Madinah yang sempat belajar dengan beliau. Beliau ini sengaja minta kepada murid-muridnya, Anda tinggal di mana? Saya di Indonesia, Syekh. Di Indonesia di mananya? Daerah pelosoknya, Syekh. Kamu pulang ke kampung halamanmu, berdakwah di sana. Jadi kamu jangan lagi mengharapkan apa yang kamu dakwakan itu dari manusia. Biaya hidupmu saya yang tanggung. Karena kan kebanyakan, mohon maaf ini, kebanyakan para penuntut-penuntut ilmu yang sudah belajar, apalagi di universitas yang bergengsi seperti itu berat bagi mereka untuk pulang kampung yang cuma sekedar ngajar Iqra, ngajar baca Quran. Kalaupun ada kajian-kajian, paling yang hadir 2, 3 orang, 4 orang. Kan kita bisa bayangkan gimana kondisi masjid-masjid di kampung. Nah, ini ustadz alumni universitas bergengsi yang harusnya dia tidak terjun untuk mengajar hal-hal kecil seperti itu. Mungkin ada dai-dai yang kecil yang bisa mengajarlah anak-anak Iqra dan seterusnya. Tapi Syekh itu berpesan, kamu harus pulang kampung halaman. Mikir kan orang kalau dia disuruh pulang kampung halaman, dia mau menghidupi dirinya aja nggak mungkin. Orang kampung mau gaji apa dia? Anak-anak kecil 3 orang yang diajarkannya, orang kampung 5 orang, 6 orang. Mau dikasih apa nanti makan anak istrinya? Mikir seorang mahasiswa ini. Supaya mahasiswa ini diyakinkan oleh Syekh itu, kamu jangan lagi mikir hal-hal yang seperti itu. Semua kebutuhanmu tinggal berikan informasi pada saya, nanti saya akan penuhi. Bahkan setiap bulannya saya akan penuhi. Itu bukan dari kerajaan loh. Itu dari pribadi beliau. Sehingga beliau karena sudah kadung janji dengan beberapa orang dari mahasiswanya yang sudah belajar dengan beliau, ketika habis harta beliau ngutang sana, ngutang sini untuk menepati janji yang sudah beliau pernah ungkapkan. Sampailah ketika itu beliau ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah hutang-hutang beliau. Tapi subhanallah, orang-orang yang pernah memberikan hutang kepada Syekh bin Baz ini langsung di saat itu membebaskan hutang itu. Karena tahu bahwa apa yang dilakukan Syekh bin Baz itu adalah perkara yang begitu mulia. Di saat itu juga mereka mengatakan, hutang Syekh saya bebaskan. Padahal tidak sedikit itu hutang. Banyak hutang beliau. Tapi setiap orang rela untuk membebaskan hutang tersebut. Lihat bagaimana kezuhudan yang dimiliki oleh para ulama kita. Ini belum kita menceritakan ulama yang terdahulu ya. Ini baru-baru 20 tahun yang lalu meninggalnya. Coba kalau kita melihat ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat zuhud mereka. Sifat zuhud itu betul-betul muncul pada diri mereka tatkala mereka menuntut ilmu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi tabi'in. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, termasuk ulama yang kaya raya. Orang kaya sekali nih Abdullah bin Mubarak. Tapi tidak terlihat kekayaannya itu. Tidak terlihat. Ke masjid biasa aja seperti orang yang lainnya ke masjid. Coba kita lihat teman-teman jemaah-jemaah kita. Si fulan itu orang kaya, tapi ke masjid nggak kelihatan kayanya. Sama seperti jemaah-jemaah yang lain. Begitulah kira-kira Abdullah bin Mubarak ini. Padahal Abdullah bin Mubarak ini ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu yang serius menuntut ilmu di zaman beliau, biaya hidupnya ditanggung oleh beliau. Ada salah satu ulama yang hidup di zaman beliau itu, ketika selesai belajar, lalu kemudian layaklah diangkat untuk menjadi qadhi, hakim di pemerintahan. Sama kerajaan diangkat langsung, kamu jadi qadhi ya. Didengar berita itu oleh Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bin Mubarak sedikit agak murka lah, marah. Karena selama ini seorang ulama itu yang hidup di zamannya, temannya gitu, biaya hidupnya ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak ini. Beliau mengatakan kepada temannya tadi, kenapa kamu masuk ke pemerintahan? Artinya ulama-ulama terdahulu memang agak agak menghindarlah kalau bekerja di pemerintahan itu, agak menghindar. Bukan tidak boleh, tapi mereka itu untuk menjaga kezuhudannya tadi, untuk menjaga kewaroan tadi, warok, zuhud, mereka tinggalkan tuh bekerja di pemerintahan-pemerintahan karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari memang. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari karena memang sudah peraturan atau apa di pemerintahan, ada yang tidak bisa dihindari. Sehingga kadang sifat kewaroan itu bisa hilang. Sifat kezuhudan itu bisa hilang. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah kurang yang telah aku berikan kepada kamu? Apalagi yang ingin kamu minta? Rumah saya akan bangunkan. Kebutuhan tiap bulan kamu apa? Semuanya akan saya berikan. Lihat kezuhudan yang luar biasa yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang berikutnya, tapi waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya. Insyaallah kita cuma bisa menjelaskan 2 poin doang nih. Masih banyak sebenarnya poin-poin yang hendaknya kita dalami dan itu kita hiasi pada diri kita. Tapi waktu yang membatasi kita, Allah a'lam bishawab. Demikian, silahkan. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Sangat bermanfaat. Ya Mas kalian, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan. Ini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz saya mendengar cerita pengajian 2 saudara. Yang satu katakanlah orang yang baik, dan yang satu juga kurang baik. Kemudian dia menuduh atau menjudge mereka, kamu tuh nanti masuk surga, sekarang tuh masuk surga. Nah, di sini di sini saya mengalaminya juga dengan kondisi keadaan yang saat ini, Ustaz. Jadi mungkin ada dari Ustaz bilang orang yang sudah memiliki sedikit ilmu, kemudian udah kayak pertama kayak seorang kita udah paling hebat dan jago. Menasihati sih tujuannya bukan menasihati. Karena kita sebagai manusia biasa juga kadang-kadang kalau orang menasihati lain salah, mungkin kita juga tidak terima, kan? Bahkan tidak mau mendengar atau apa ya, berbalik untuk harus Allah atau apa seperti itu kan? Itu bagaimana ya Ustaz ya? Kita menghadapi orang seperti itu. Kalau kita lihat memang tujuannya bagus, baik untuk menasihati, tapi kadang kita juga tidak bisa menerima seperti itu. Apakah kita perlu juga menasihati atau katakanlah ya seperti itu gitu kan? Karena ini ada di zaman kehidupan kita sekarang ini, dan kita yang diberi nasihat yang tidak baik, katakanlah seperti apa kita harus melakukan dan kita berbuat apa gitu. Ya, yang ditanyakan sikap kita yang dinasihati atau sikap kita yang menasihati? Dua-duanya. Sikap kita seperti apa ya? Itu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita pada posisi menerima nasihat itu, ya kita harusnya berterima kasih. Karena kita sebagai penuntut ilmu, kita juga harus memiliki sifat tawadhu tadi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini posisi sebagai orang yang dinasihati ya. Orang yang dinasihati. Posisi kita ya kita harus memiliki sifat tawadhu tadi, karena memang kita manusia biasa, kita pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan.
Tidak terlepas siapapun manusianya, dia pasti tidak terlepas dari kesalahan. Ketika ada orang lain yang memberikan nasihat dari kesalahan yang dilakukan, maka sikap kita adalah menerima nasihat itu dari siapapun. Dari siapapun nasihat itu datangnya. Apalagi dia dari seorang ahli ilmu. Maka lebih layak lagi dan lebih pantas lagi kita terima nasihatnya. Ketika kita menolak nasihat itu karena caranya tidak benar. Tadi seperti caranya kayak memvonis, menghukumi. Harusnya kan tidak boleh. Kita menasihati orang itu jangan sampai kita memvonis. Kamu ini ahli neraka. Kalau begini-begini terus kamu ini nggak masuk surga. Ini kan kesannya memvonis, menghukumi. Nah, ketika kita mendapati sosok orang yang menasihati kita seakan-akan ini menghukumi, udah menghukumi kita gitu, udah memvonis. Dia siapa sih memvonis? Ya sudah, kita tidak perlu berpanjang lebar. Iya, terima kasih ya atas nasihatnya. Terima kasih sekali, jazakallahu khairan. Itu sikap kita sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Kalau memang kita tahu memang itu adalah kesalahan, walaupun cara dia menasihatinya salah, maka kesalahan tetap kesalahan. Tidak boleh ada pada diri kita kesombongan yang menyebabkan kita menolak kebenaran itu. Karena Rasul SAW mendefinisikan sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kita tahu ini sudah benar, tapi kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena caranya salah gitu. Tetap saja tidak boleh menjadikan alasan kita menolak kebenaran itu karena salah dalam menasihati tadi. Baik, bagaimana posisinya kalau kita melihat langsung seorang itu sudah jelas-jelas ini maksiat? Apakah kita tidak boleh menasihatinya? Ya, sikap kita nasihati. Wajib bagi kita menasihatinya. Bahkan Rasul SAW memberikan opsi bagi orang yang melihat langsung maksiat itu terjadi di depan dia. Opsi yang pertama yang dia lakukan adalah robah maksiat itu. Ingkari maksiat itu dengan tangannya. Dengan tangannya langsung dicegah maksiat itu dengan tangannya. Kalau dia mampu. Mampu atau tidak kita? Oh, kita mampu. Kita kan sebagai pengurus warga di sini. Saya ketua RW-nya. Saya tahu di rumah itu ada yang tidak benar. Nah, maka RW dan pengurus-pengurus yang lain datang ke rumah itu mencegah. Ada apa? Ngapain kalian di rumah ini? Ternyata mereka misalnya sedang pesta narkoba. Wah, kita kan sebagai ketua RW bisa sekali mencegah itu. Hentikan, bubar kalian. Sekali lagi kalau saya melihat seperti ini, saya akan kandangkan kalian dalam penjara. Misalnya begitu. Bisa merubahnya? Bisa. Nah, sekarang ada kita pada posisi yang nggak bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangan langsung. Kalau dengan anak kita bisa dengan tangan langsung. Anak kita melakukan kemaksiatan depan mata kita, langsung kita cegah dengan tangan kita. Bisa, karena kita mampu melakukan itu. Tapi kepada orang lain kadang susah kita mencegah kemungkaran itu dengan tangan kita langsung. Maka kata Rasulullah SAW, kalau nggak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya, nasihat tadi. Cuma nasihatnya dengan nasihat yang baik. Jangan pula sampai kesannya tadi memvonis, menghukumi. Nah, kita sebagai penuntut ilmu jangan sampai kita kesannya seorang penasehat seakan-akan kita ini udah soleh banget gitu. Kita ini orang baik banget. Sehingga kita cara menasihatinya begini, kelihatan sombong sekali dalam tata cara bicaranya, gerak lisan, gerak tangannya. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita menasihati dengan lisan itu, kita pilihlah kata-kata yang bijak, atau mungkin tidak langsung menuduh, tidak langsung memvonis, dan seterusnya. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, maka kata Rasulullah, fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya, tapi ingat kata Rasulullah, seseorang ketika melihat kemungkaran lalu dia cuma bisa mencegah dengan hatinya saja. Bagaimana dia mencegah dengan hatinya? Dia benci dengan kemaksiatan itu. Ketika dia benci dengan maksiat itu, dia langsung menghindar, lari dia, pergi. Itu cara dia mengingkari kemungkaran. Tapi kata Rasulullah, ini adalah selemah-lemahnya iman. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasannya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi disampaikan orang yang cerdas, orang yang mewasiatkan hartanya kepada turun. Di sisi lain kita juga ada hukum waris, ya, Iya. bagaimana kita menyikapinya supaya tidak berbenturan dan beraturan dalam hukum waris. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Di dalam Islam ada syariat harta itu diberikan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Ada juga syariat dianjurkan untuk berwasiat. Bagaimana caranya untuk menggabungkan dua syariat ini agar tidak berbenturan? Makanya syariat membatasi maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu sepertiganya. Sepertiga dari harta yang diwariskan. Lebih dari sepertiga nggak boleh. Misal dia sudah mengukur kemampuan atau harta yang dia punya, dia miliki. Dia punya anak 3 misalnya. Kira-kira harta yang dia tinggalkan untuk anak 3 ini, apalagi anak yang tinggalkan ini sudah bekerja semua, udah bisa mencukupi untuk kehidupan mereka masing-masing. Oh, saya punya masih banyak harta, alhamdulillah. Saya mewasiatkan deh. Nah, dilihat yang diwasiatkan itu. Apakah harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga? Kalau lebih, haram hukumnya. Pokoknya maksimal itu sepertiga, maksimal. Berarti kurang dari sepertiga lebih baik. Tidak ada masalah. Kita ukurlah, oh sepertiga ini. Sepertiganya saya wasiatkan, tulis dalam wasiat. Saya punya 3 rumah misalnya. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Berarti kan sepertiga. 1 rumah saya akan wasiatkan, saya akan berikan kepada misalnya yayasan fulan untuk dijadikan rumah Al-Quran atau tempat belajar anak-anak kompleks supaya mereka bisa ngaji di sana dan seterusnya. Nah, saya wasiatkan itu untuk diwakafkan. Boleh seperti itu. Jadi tidak berbenturan insyaallah. Tidak berbenturan dengan harta warisan yang ditinggalkan dengan harta yang ditinggalkan tapi diwasiatkan. Selama harta yang diwasiatkan itu tidak lebih dari sepertiga. Itu batasan-batasan yang dijelaskan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Silakan sebelum pertanyaan kami. Ustaz bertanya, terkadang dalam bentuk ilmu kita sering merasa butuh, merasa malas. Mau nasihatnya sebagaimana orang dahulu dalam bentuk ilmu, bagaimana semangat mereka dalam bentuk ilmu. Ya. Kalau kita menceritakan tentang semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu, ini jauh sekali kalau dibandingkan di zaman kita. Mereka Masya Allah, Sahih Bukhari itu bisa tamat sampai ratusan kali gitu. Bukan Al-Quran. Sahih Bukhari itu kan sekitar 7.000-an hadis di dalamnya. Tapi mereka itu bisa baca itu di hadapan gurunya. Bukan baca sendiri, di depan gurunya. Bisa puluhan kali khatamnya. Sahih Muslim dan seterusnya. Bermajelisnya seperti ini bermajelis yang bukan di sisa-sisa waktu. Tapi memang betul-betul mereka itu menyisakan waktu mereka untuk bermajelis ilmu. Nah, kadang kita, alhamdulillah, karena memang kondisi kita berbeda jauh dengan para ulama-ulama yang dulu waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda jauh. Kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri minimal dalam seminggu kita duduk 2 kali majelis, Sabtu dan Ahad, atau mungkin ada yang lebih daripada itu, alhamdulillah, tinggal istiqomahnya. Tapi kadang-kadang tetap saja datang tuh rasa bosan, pasti ada bosan. Apalagi namanya futur itu bisa diterjemahkan apa? Bosan. Ya bosan. Datang tiba masanya kita tuh bosan kayaknya malas gitu untuk ilmu itu. Lalu apa yang kita lakukan tatkala tiba masa yang seperti itu? Maka para ulama menyarankan untuk menuntut ilmunya diganti dengan hal-hal yang bisa mendorong dan memotivasi kita lagi. Dulu para ulama seperti itu. Misalnya
di masjid ini kita belajar kitab, kajiannya kajian kitab. Kajian-kajian kitab, nanti Ustadz Fulan juga ngajarnya kajian kitab. Nah, sekali-kali kita minta pada Ustadz yang lain, misalnya begitu. Ustadz, tolonglah materi ini Ustadz, kisah para sahabat apakah, atau kisah para ulama dalam menuntut ilmu, bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu, supaya terdorong lagi semangat kami para penuntut ilmu ini untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, boleh dengan cara seperti itu. Bisa juga kalau di zaman kita, Masya Allah, kadang-kadang untuk menyemangati atau mengembalikan semangat kita dalam menuntut ilmu, kadang-kadang ada di beberapa masjid itu, dia mengadakan misalnya ya, tabligh akbar misalnya. Jamaahnya lebih banyak supaya memang dia melihat, Masya Allah, ternyata saudara-saudara saya yang jauh-jauh juga pada semangat yang menuntut ilmu gitu. Cuma kan di zaman ini atau di saat ini kan belum memungkinkan kita untuk melakukan itu. Tapi sekali-kali itu perlu memang, sekali-kali itu perlu. Sekali-kali perlu supaya kita melihat, Masya Allah, ternyata banyak juga ya para penuntut ilmu yang semangat dalam menuntut ilmu. Karena kan kajian-kajian seperti ini banyak sebenarnya di masjid-masjid. Tidak hanya di masjid kita ini. Di waktu yang sama seperti ini ada beberapa masjid mungkin di sekitaran kita juga mengadakan kajian-kajian seperti ini. Tapi kadang kan kajian-kajian seperti ini monoton, apalagi yang dibacakan kitab terus menerus itu yang dibaca. Hadis Nabi dan seterusnya. Muncul rasa bosan, futur kita. Nah, sekali-kali kita yuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ngaji-ngaji sekitar sini, kemudian kita misalnya ngaji bareng, membahas satu tema yang mengembalikan semangat kita dalam menuntut ilmu. Ini cara para ulama dulu seperti itu. Di antara cara para ulama. Tapi mohon maaf, saat ini memang belum bisa kita mengadakan kajian-kajian yang mengumpulkan massa begitu banyak karena kondisinya. Tapi hal-hal seperti ini kita butuh sekali, karena itu diantara yang bisa memberikan atau mengembalikan semangat kita dalam menuntut ilmu. Mungkin itu Pak, satu ya. Tapi yang kedua, jangan lupa banyak berdoa, itu yang paling penting. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa malas. Makanya di setiap pagi kita berzikir agar dihindari rasa malas ini. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Itu kan sering kita baca ketika kita membaca zikir pagi petang. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kasal itu artinya malas. Sifat bosan yang datang kepada kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan. Saya mohon maaf pada para jamaah sekalian. Sebagai manusia, semakin banyak saya bicara, mungkin semakin banyak kesalahan-kesalahan yang akan didapatkan. Karena begitulah teorinya. Semakin kita banyak ngomong sama orang, pasti akan semakin banyak kesalahan-kesalahan yang akan didapatkan. Jika ada kesalahan-kesalahan yang fatal terjadi dari saya kiranya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun dari setiap kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga apa yang kita niatkan dari ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.